Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sebagai salah satu calon presiden potensial yang diusung dari 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hari ini Pak Anies sedang menjalankan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah dan kemarin bertemu dengan Ganjar Pranowo dan selfie bersama, berfoto bersama. Itu artinya bahwa Anies dan Ganjar tidak ada masalah. Jadi dua tokoh ini ternyata bisa bertemu dan bisa ngobrol bareng mengenai banyak hal, diskusi banyak hal yang dilakukan di Mekah pada waktu mereka menjalankan ibadah haji. Itu artinya pemimpin kita itu sebenarnya rukun, damai, aman. Cuman sekarang tinggal di bawah bagaimana mengaturnya, bagaimana di tingkat bawah atau grassroots ini juga rukun, aman menjelang di Pilpres 2024. Nah, terkait Pak Anies Baswedan ini ada kabar yang menarik dari KPK bahwa informasinya KPK akan terus menyelidiki terkait dugaan korupsi yang ada di Formula E. Padahal kalau kita bandingkan di Mandalika, teman, sirkuit Mandalika, informasinya kemarin bahwa sirkuit Mandalika ini mensisakan hutang ya sebesar 4,6 triliun rupiah. Ini tidak disoal, tetapi di formula ini disoal oleh KPK yang katanya masih terus menyelidiki. Dan efeknya kita sudah tahu kalau nanti ternyata pada akhirnya Anies tertarget, teman-teman, menjadi tersangka, tentu saja Anies tidak bisa maju di 2024. Jadi benar yang dikatakan oleh pejabat publik kemarin yang mengatakan bahwa calon presiden yang datang hanya ada 2, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto. Apalagi dalam wawancara kemarin yang dilakukan oleh Karni Ilyas, ada pejabat yang mengatakan bahwa nanti di 2024 ada 2 pasang calon presiden. Dan ini mengindikasikan bahwa Anies tidak bisa maju di 2024. Jadi cukup sudah, teman ya, kekompakan irama yang mereka kembangkan untuk menjegal Pak Anies Baswedan agar tidak maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari republika.co.id. Tak terpengaruh pencapresan Anies, KPK terus selidiki dugaan korupsi Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan masih terus mengusut dugaan rasuah pelaksanaan Formula E 2022 di DKI Jakarta. Penanganan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih penyelidikan, saat ini sedang dilakukan penyelidikan, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Jakarta, Rabu 28 Juni 2023. Asep menjelaskan, KPK terus melakukan penyelidikan meskipun salah satu pihak terkait, yakni ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang sedang dimintai keterangan mengenai kasus ini sedang maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Asep menegaskan dalam menangani dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik ini, KPK tidak terpengaruh dengan kepentingan apapun termasuk isu pencapresan. Penanganan tindak pidana di sini KPK tidak terkait dengan apapun. Jadi kita murni menangani tanpa terganggu masalah lain, tegas dia. Jadi kita nangani saja, tidak ada kaitannya dengan apapun, kata Asep menambahkan. Sebagai informasi, KPK sudah meminta keterangan berbagai pihak guna mengusut kasus Formula E. Mereka adalah mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewobroto, penasehat Kemenparekraf Dino Patijala, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra Sastro Mijoyo, dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, itu teman-teman terkait KPK yang akan terus menyelidiki dugaan korupsi Formula E. Jadi kalau kita melihat, teman-teman, posisi Pak Anies ini memang posisi yang lemah. Pak Anies ini oposisi kalau kita melihatnya, bukan bagian dari koalisi pemerintah Jokowi, sehingga memang posisi Pak Anies lemah. Yang kedua, Pak Anies tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan.
atau tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi posisinya Pak Anies adalah orang biasa, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, sehingga posisinya lemah. Jadi kalau KPK mengusut kasus ini, maka lebih mudah dan lebih gampang, karena tidak dalam posisi sebagai pejabat, apalagi bukan dari koalisi pemerintah. Jadi posisi Pak Anies sangat lemah. Beda sekali kalau kita melihat Ganjar, teman ya. Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang dulu namanya disebut-sebut terkait kasus korupsi EKTP, dan sampai saat ini tidak diusut, teman-teman. Padahal Setia Novanto dan beberapa orang sudah menyebut nama Ganjar Pranowo terkait kasus EKTP. Nah, ini menarik. Kenapa kok tidak diselidiki terkait Ganjar Pranowo? Karena namanya sudah disebut oleh Setia Novanto. Karena Setia Novanto itu sudah menjadi tersangka dan sudah dipenjara, teman, terkait korupsi EKTP. Dan beberapa nama penting juga disebut oleh Setia Novanto, tetapi tidak diselidiki. Namun mengapa terhadap Pak Anies Baswedan ini cukup kekeh, cukup tingkat tinggi konsentrasinya untuk menyelidiki dugaan korupsi Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies Baswedan cukup gampang kalau ingin menyelidiki, ya bongkar saja rekeningnya. Apakah ada dana-dana dari terkait kasus korupsi Formula E? Nah, kalau tidak ada, apa yang dipersoalkan, teman-teman ya? Padahal posisi Pak Anies sebagai oposisi, posisi yang lemah, apa mungkin melakukan korupsi seperti itu yang dituduhkan? Nah, beda lagi kalau Harun Masiku, teman. Harun Masiku ini sampai hari ini juga tidak terendus oleh KPK. Padahal sebenarnya tidak susah juga untuk menyelidiki kasus Harun Masiku. Tapi sampai hari ini Harun Masiku juga tidak ditangkap oleh pihak KPK. Yang berikutnya kalau kita melihat sirkuit Mandalika, yang kalau kita lihat beritanya itu ada hutang 4,6 triliun rupiah. Itu juga angka yang cukup besar. Tetapi tidak disoal. Tapi yang disoal ini Pak Anies Baswedan. Maka dari itu dalam beberapa kesempatan Pak Anies selalu mengungkapkan, selalu menyampaikan bahwa proses hukum itu harus adil. Jangan tebang pilih. Jadi kalau yang membuat kesalahan itu lawan, selidiki. Kalau yang membuat kesalahan itu kawan sendiri, diselidiki. Pokoknya diproses secara adil terkait pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Jadi itu, teman-teman, terkait KPK yang terus menyelidiki dugaan korupsi Formula E. Padahal dalam pelaksanaannya Formula E kemarin itu tidak mendapat dukungan dari badan usaha milik negara untuk menyelenggarakan Formula E. Sementara itu di Mandalika banyak BUMN ini yang mensupport, yang mendukung kegiatan MotoGP Mandalika. Tetapi beda banget terkait pelaksanaan Formula E yang tidak didukung oleh badan usaha milik negara. Padahal pihak penyelenggara sudah meminta bantuan supaya dibantu itu Formula E. Walaupun tanpa bantuan dari BUMN, kita melihat Formula E cukup sukses digelar di DKI Jakarta. Semua berkat kepemimpinan Pak Anies Baswedan dan tim yang mensukseskan kegiatan tersebut. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.